Rasial JS 8 yang kesulitan pergi ke sekolah akibat rumah orang tuanya ditutup pagar seng, kini memunculkan konflik yang semakin meruncing. Ayah JS, Julien Bogesiagian, 54, kini mendapatkan tuntutan untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Tuntutan itu diungkapkan warga RT 7 RW 1 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang dengan pemasangan spanduk yang dipasang di jalan masuk menuju rumah Siagian. Ketua RT 7 RW 1 Bendan Ngisor, Sugito membenarkan spanduk tersebut dipasang oleh warganya pada Minggu, 3 Agustus 2025. Dan itu bukan masalah saya mengizinkan atau tidak, itu sangat kehendak warga, kemauan warga yang memasang seperti itu. Dan itu mulai dipasang kapan? mulai dipasang kemarin ya, hari Minggu kemarin. Itu ada tanda tangan warga Pak untuk petisi itu? Ada. Soal apa itu Pak? Soal penolakan yang bersangkutan tinggal di situ. Ada keresahan di warga. Ada keresahan warga Pak? Iya. Seperti apa Pak contohnya? Seperti pelihara anjing yang liarkan itu, Dan sampah itu? termasuk sampah. Tribun lalu melakukan konfirmasi kepada Juladi Bogesiagian. Berhubung akses depan rumah Siagian telah ditutup dengan pagar seng, Tribun mendatangi rumahnya dari sisi belakang dengan menyusuri Sungai Tuk atau Kali Tuk Bendan Ngisor. Untuk mencapai rumah Siagian lewat jalur Kali Tuk harus berjalan kaki sekitar 200 meter di atas jalan setapak selebar setengah meter di pinggiran kali yang berbatu dan berpasir. Sungai itu memiliki lebar sekitar 10 meter dengan kondisi dangkal. Pada sisi kiri pinggiran kali itu berupa tembok pondasi rumah warga yang berada di daerah aliran sungai, das. Di tembok pondasi itu terdapat moncong pipa yang mengarah ke sungai. Tak heran, ketika melintasi jalan setapak itu, bau kotoran manusia acap kali menyapa hidung. Saya jemur-jemur di sini, dibilang katanya jemur-jemur, masih kurang susah, diintimidasi dengan alasan DPR juga. Ketika ditemui di rumahnya, Siagian baru saja pulang dari mencari barang rongsokan. Pekerjaan pria ini adalah pemulung. Dia tinggal di rumah seluas 80 meter persegi itu bersama istri dan seorang anak perempuannya. Siagian mengaku, baru mengetahui pemasangan spanduk pada hari ini, Senin 4 Agustus. Dia menyebut, tahu pemasangan spanduk dari Facebook. Selepas tahu, dia menyatakan kaget atas tindakan warga itu. Dalam keputusan di Facebook itu saya lihat banner, kaget saya kok ada banner penolakan warga. Nah saya nggak bisa ngambil kesimpulan apa. Saya juga kaget kenapa ada penolakan. Ya, apakah benar-benar warga, apa memang si pelapor, inisiatif si pelapor, saya tidak tahu. Ambil sikap saya hanya berdiam, hanya mencari keadilan saja. Kenapa masalah personal digabungkan dengan masalah penyerobotan tanah? Memang penyerobotan tanah itu memang udah dari awal. Rezeki ini memang udah melakukan intimidasi, melakukan apa, cuma digabung-gabungkan dengan ada orang-orang yang memang mungkin sentimen atau gimana. Yang namanya bermasyarakat itu kan ada yang pro dan kontra, ada yang suka dan tidak suka dengan diri kita. Kalau masalah teguran dari RT, masalah tanah itu udah urusan dengan si rezeki, melibatkan merangkul RT atau aparat yang lain. Tapi kalau masalah sampah itu tidak, gimana ya, saya mau menjelaskannya tuh. Jadi kalau saya dapat kayak kardus di luar, karena saya tidak punya lahan jemur, saya jemur itu bukan sampah, itu kertas-kertas yang sejemur ya, kertas, pokoknya semua kertas yang basah saya jemur, setelah kering saya ambil, saya bersihkan kembali. Itu pun terjadi bukan saya, warga lain pun ada yang pengepul juga jemur-jemur, tapi mereka tidak meributkan, entah saya kenapa. Terus masalah anjing, memang ya
itu anjing saya lepas itu saya jaga, saya ini kan saya masukkan kalau malam, jadi kalau keluar pun saya jaga. Cuma yang namanya kalau udah apa namanya yang sudah fanatik sekali ya kami mau ngomong apa lagi. Jadi anjing tuh kami masukkan kok sampai ada pintu, jadi keluar itu kami pantau, setelah itu baru kami masukkan, cuma gitu. Terus masalah banner saya tidak tahu itu inisiatifnya siapa, saya tidak tahu. Oke. Nah, kalau dituding atau di berkumpul atau sosialisasi, maaf sebelumnya bapak ya semua, saya itu dari subuh, pagi, siang, sore mencari nafkah untuk anak istri saya bertanggung jawab. Seperti inilah, habis ini pulang nyari barang, saya nyortir. Kalau yang namanya kita ikut arisan, saya tidak pernah tahu karena tidak pernah diundang. Di balik viralnya kasus